Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, kasus yang melibatkan 8 warga negara Iran yang tertangkap pada 23 Februari lalu saat melakukan penyelundupan narkoba jenis sabu melalui perairan selatan Banten kini sudah siap untuk disidangkan. Kejaksaan Negeri Cilegon melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan agar warga negara Iran yang terlibat kejahatan lintas negara tersebut bisa menjalani proses hukum yang berlaku. Sebanyak 8 warga negara Iran telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penyelundupan narkoba jaringan internasional. Mereka dibekuk pada 23 Februari lalu oleh Badan Narkotika Nasional BNN dan Bea Cukai saat berupaya menyelundupkan narkoba jenis sabu dengan menggunakan kapal nelayan melalui jalur laut di perairan selatan Banten. Kasus 8 warga negara Iran ini ditetapkan oleh BNN sebagai kejahatan transnasional terorganisasi atau Transnational Organized Crime (TOC) yang bersifat lintas negara. Dalam gelar perkara yang dilakukan pada Kamis 15 Juni, Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon Diana Wahyu Widianti mengatakan pelimpahan ke pengadilan untuk proses persidangan terhadap 8 warga negara Iran ini akan segera dilakukan setelah kasus ini dilimpahkan oleh BNN. Selain itu, Kajari Cilegon juga melakukan penelitian terhadap sejumlah barang bukti. Tentu kami berusaha secepat mungkin. Mungkin kurang dari 7 hari sudah kita limpahkan ke pengadilan. Selain dilakukan pemeriksaan kepada 8 warga negara Iran, juga telah dilakukan penelitian terhadap barang bukti. Barang bukti yang diserahkan tentunya adalah barang bukti yang sudah dilakukan penyisihan. Proses pelimpahan kasus dari BNN dilakukan dalam beberapa tahap dan memakan waktu yang cukup lama, salah satunya karena adanya kendala bahasa. Kedelapan tersangka warga Iran yang dititipkan di Lapas Cilegon seluruhnya berperan sebagai kurir. Mereka terancam penjara minimal 6 tahun dan maksimal pidana mati. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka perkara korupsi minyak goreng yang terlibat dalam kasus ekspor crude palm oil yang merupakan bahan mentah minyak goreng. Dari kasus ini, kerugian yang dibebankan kepada negara mencapai 6,47 triliun rupiah. Penyidik dari Kejaksaan Agung menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi ekspor crude palm oil CPO atau bahan baku minyak goreng. 3 korporasi yang menjadi tersangka tersebut adalah Wilmar Group, Korporasi Permata Hijau Group, dan Korporasi Musim Mas Group. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumeda, secara terbuka saat konferensi pers perkembangan penanganan perkara di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta pada Kamis 15 Juni. Bukan diduga lagi, kerugian yang dibebankan berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah 6,47 triliun dari perkara minyak goreng. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus juga sudah melakukan penyidikan khusus terhadap persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng. Penetapan 3 tersangka korporasi ini terkait dengan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah dan turunannya pada kurun waktu Januari 2021 hingga Maret 2022 yang sebelumnya sudah menetapkan 5 orang tersangka yang sudah dijatuhi vonis hukuman 1 hingga 3 tahun penjara. Pemirsa, 6 titik pada tanggul sepanjang 2,5 km jebol diterjang gelombang pasang air laut di wilayah Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah tambak dan kawasan permukiman warga terendam banjirop. Sudah 3 hari, sebagian wilayah Kota Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir rob.
Gelombang pasang tinggi telah menyebabkan tanggul pantai sepanjang 2,5 km jebol di 6 titik. Air laut yang sebelumnya tertahan tanggul, kini menerobos masuk menggenangi areal tambak dan kawasan pemukiman. Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junaid, Kamis 15 Juni mendatangi lokasi tanggul yang jebol sekaligus untuk mencari solusi penanganan sementara. Ia mengatakan, penanganan darurat dilakukan dengan mendatangkan material batu dan tanah urukan serta alat berat untuk menutup lubang tanggul yang jebol. Direncanakan, setelah tanggul seluruhnya tertutup, maka akan dioptimalkan pemakaian rumah pompa untuk membuang debit air rob ke laut agar genangan air bisa surut atau berkurang. Perkiraan kan 8 tahun, tapi ternyata 4-5 tahun ini sudah dikemas. Kita sudah koordinasi termasuk pengerjaan ini itu sebetulnya belum ada di planning PT Berantas yang termasuk 1-2 itu. Tapi karena ini darurat, mereka bisa mengalihkan anggaran ke tanggul raksasa ini. Mudah-mudahan ini juga sistemnya kan masih tanah pupuk ya. Ke depan harus beton seperti yang di Pantai Sari dan sebagainya. Adapun daerah yang mengalami banjir rob terparah akibat pasang laut kali ini adalah Kelurahan Pabean, Pedukuhan Kraton, Pasir Sari, dan Bandengan. Untuk penanganan jangka panjang, pemerintah Kota Pekalongan akan mengubah konstruksi tanggul berukuran raksasa yang semula berbahan tanah menjadi tanggul berbahan beton agar lebih kuat menahan tekanan gelombang. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati.
Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hataka Store Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hataka Store aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait sistem pemilihan umum saat sidang pleno MK di Jakarta. Perkara gugatan tersebut ditolak sehingga pemilu 2024 tetap menerapkan sistem proporsional terbuka. Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem proporsional terbuka untuk pelaksanaan pemilu 2024. Permohonan terkait uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur sistem pemilu mendapat keputusan ditolak. Permohonan ditolak karena dilihat tidak relevan dan tidak beralasan menurut hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan perkara tersebut dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam sidang pleno MK di Jakarta Kamis 15 Juni. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dengan sistem proporsional terbuka, pemilu dinilai berjalan lebih demokratis dan rakyat atau pemilik suara bisa langsung memilih calon legislatif sesuai pilihannya. MK menerima permohonan gugatan terkait sistem proporsional terbuka dengan nomor registrasi perkara 114/PUU 20/2022. Gugatan tersebut diajukan oleh 6 pemohon pada 14 November 2022. Pemirsa, seorang dosen Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Beta Ahlam Gizela, kini tengah mengembangkan sebuah aplikasi untuk membantu penanganan kasus henti jantung. Aplikasi yang diberi nama 1 Jantung 2.0 tersebut dilengkapi dengan sejumlah fitur yang dapat membantu orang untuk memberikan pertolongan pertama kepada pengguna aplikasi yang tengah terkena serangan jantung. Jadi bantuan nafas bermula dari pengalaman atas putranya yang mengalami serangan jantung mendadak. Beta Ahlam Gizela, seorang pengajar di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kini tengah mengembangkan aplikasi bernama 1 Jantung 2.0 yang bertujuan untuk memberikan pertolongan pertama kasus henti jantung, utamanya saat dalam kondisi tidak ada petugas kesehatan. Aplikasi yang dapat diunduh di ponsel berbasis Android tersebut dirancang dengan fitur utama berupa alarm bagi pasien serangan jantung dan henti jantung, di mana pengguna harus memasukkan data-data pribadi seperti nama, tanggal lahir, tensi, berat dan tinggi badan, serta nomor telepon keluarga yang dapat dihubungi.
Selanjutnya akan muncul hasil identifikasi resiko penyakit jantung dari pengguna. Apabila serangan jantung terjadi, pengguna cukup menekan flying button atau tombol melayang. Kemudian akan muncul semua informasi yang dapat membantu petugas kesehatan dalam mengidentifikasi pasien. Selain itu, pengguna juga bisa mengklik tombol tolong yang akan memunculkan petunjuk pertolongan pertama sesuai dengan kondisi pasien yang bisa dilakukan orang yang menolong. Dia bisa meminta tolong dengan memencet flying button. Kemudian handphone itu akan mengeluarkan suara yang cukup bising begitu, dan itu menarik orang lain untuk melihat. Nah, orang yang melihat ini kemudian bisa mengikuti panduan di aplikasi tersebut apa yang harus dilakukan dalam menolong. Beta menambahkan ketika terjadi kasus serangan jantung dan henti jantung, waktu terbaik untuk menolong hanya 7-10 menit. Untuk itu, aplikasi itu juga dilengkapi cara melakukan pijat jantung sebagai panduan untuk penolong yang belum pernah mengikuti pelatihan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi?
Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastorpati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Perusahaan Umum Daerah Tirnadi Sumatera Utara mengembangkan fasilitas air siap minum gratis di ruang publik. Direktur Utama Perumda Tirnadi Kabir Bedi mengatakan pengembangan tersebut merupakan bentuk kehadiran perusahaan agar lebih bermanfaat untuk masyarakat. Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Sumatera Utara mengembangkan fasilitas air siap minum gratis untuk ruang publik guna memberikan manfaat lebih untuk masyarakat. Direktur Umum Perumda Tirtanadi Kabir Bedi di Medan pada Kamis 15 Juni menjelaskan, pengembangan ini merupakan bentuk kehadiran perusahaan agar lebih bermanfaat untuk masyarakat. Selain fokus memberikan pelayanan air bersih, serta pengembangan instalasi untuk memenuhi pasokan debit air kepada pelanggan, langkah bisnis pihaknya juga mengedepankan aspek sosial kepada masyarakat. Dengan rencana tersebarnya puluhan depot air siap minum di setiap kabupaten kota, khususnya Kota Medan, diharapkan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan milik pemerintah Provinsi Sumatera ini bisa membantu kebutuhan air siap minum. Saat ini, depot air siap minum gratis masih berada di depan kantor Perumda Tirtanadi di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Namun, ke depan, selain penyebaran jumlah depot, pihaknya juga menyiapkan tempat minum gratis pada saat acara-acara daerah seperti Pekan Raya Sumatera Utara atau kegiatan pemerintah lainnya. Air minum Tirtanadi, Perumda Tirtanadi itu sudah ini memang sudah layak minum. Jadi kita sudah mengikuti Permenkes ya, yang lama itu 492 tahun 2010. Ini sekarang baru diganti ya dengan peraturan Menteri Kesehatan yang terbit di Januari 2023. Itu kita sudah standar air minum. Memang kita semua standar air minum. Sementara itu, saat ini kebutuhan pasokan air bersih di Kota Medan sebanyak 11.000 liter per detik. Namun, Perumda Tirtanadi baru mampu memenuhi 7.200 liter per detik untuk masyarakat. Oleh karenanya, pengembangan instalasi untuk menaikkan debit air juga menjadi salah satu prioritas agar diselesaikan pada tahun 2023. Pemirsa, ratusan warga mengarak ogoh-ogoh di sekitar Puri Agung Denpasar. Iring-iringan yang dibuka oleh ogoh-ogoh dan diikuti iringan keluarga Puri yang membawa sarana upacara ini merupakan rangkaian dari upacara Pelebon Raja Denpasar 9, Ida Cokorda Ngurah Jambe Pamajutan. Puncak upacara Pelebon ini akan berlangsung pada Rabu 21 Juni 2023 mendatang. Menjelang upacara Pelebon Raja Denpasar 9 Ida Cokorda Ngurah Jambe Pamajutan, ratusan warga mengarak ogoh-ogoh pada Kamis 15 Juni di Kota Denpasar, Bali. Iring-iringan yang terdiri dari warga dan keluarga Puri atau Kerajaan Denpasar ini diawali dengan ogoh-ogoh cupak sebagai pembuka jalan. Lalu diikuti iringan keluarga dengan menyertakan tradisi megayot, yaitu mengarak dua anak yang menginjak remaja dengan tandu, serta mepeet yang membawa sarana kelengkapan upacara Pelebon. Menurut anak agung Ngurah Gede Darmayuda selaku Manggala Karya atau Ketua Panitia Rangkaian Upacara Pelebon, terdapat 3 rangkaian kegiatan menuju puncak karya Pelebon Raja Denpasar ini. Adapun rangkaian prosesi yang dilaksanakan sejak Kamis pagi adalah Manah Toyaning,
dilanjutkan mesuci pura Tambang Badang dan pengarakan ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh sendiri itu maknanya itu ada cupak di situ ya, cupak. Jadi harapan kita itu adalah itu sebagai mencari berkat kita kepada seluruh Butokale yang ada, karena nanti cupak ini akan membuka jalan. Ya, ogoh-ogoh ini akan membuka jalan terhadap seluruh prosesi. Makanya ogoh-ogoh ini akan berada posisi paling depan. Beliau akan membuka jalan, jadi seluruh istilahnya hal yang tidak terlihat gitu ya, yang ada di perempatan Catuspate itu akan sudah disanggre, dibukakan oleh ogoh-ogoh ini. Jadi nanti prosesi yang belakang semuanya kan bisa berjalan dengan lancar dan damai seperti itu. Setelah pengarakan ogoh-ogoh, rangkaian kegiatan dilanjutkan di kediaman Puri Agung Denpasar. Di antaranya ngaturang saji terpana dan kesenian tari topeng. Raja Denpasar 9 Ida Cokorda Ngurah Jambe Pemecutan mangkat pada 19 Februari 2023 lalu. Saat ini layon atau jenazah disemayamkan di Puri Agung Denpasar dan akan dilakukan upacara pelebon atau pembakaran jenazah pada Rabu 21 Juni mendatang. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.